kami dari kelompok 3, saya Aisyah Azahra. Saya Siti Nurul Aini. Saya Suci Indah Permatasari. Akan membahas terkait kepemimpinan dalam pencapaian indikator prestasi. Kepemimpinan adalah faktor kunci terkait sukses atau tidaknya publik serta manajemennya. Kepemimpinan yang baik diyakini mampu mengikat, mengharmonisasi, serta mendorong potensi sumber daya organisasi agar dapat mewujudkan tujuan organisasi. Kepemimpinan dibutuhkan agar dapat mengarahkan segala upaya organisasi untuk mewujudkan pencapaian indikator potensi dalam rangka mencapai tujuan organisasi publik. Jenis-jenis kepemimpinan terkait indikator prestasi organisasi publik. 1. Kepemimpinan transaksional. 2. Kepemimpinan transformasional. 3. Kepemimpinan otokratis atau otoriter. 4. Kepemimpinan birokratif. 5. Kepemimpinan karismatik. 6. Kepemimpinan demokrasi atau partisipatif. 7. Kepemimpinan laissez-faire. 8. Kepemimpinan yang berorientasi tugas. 9. Kepemimpinan people-oriented atau relation-oriented. 10. Kepemimpinan yang melayani. Fungsi kepemimpinan dalam organisasi publik. Menurut Lacy, tahun 1983 menyebutkan dua fungsi kepemimpinan. Pertama, fungsi pelaksanaan tugas. Fungsi ini harus dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk indikator prestasi organisasi. 2. Fungsi pemeliharaan. Fungsi ini mengusahakan kepuasan baik melalui pemeliharaan maupun pengembangan kelompok untuk kelangsungan aktivitas operasional organisasi. Peranan dan tugas kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki peranan utama dalam pencapaian indikator prestasi sebuah organisasi. Kepemimpinan sendiri dibutuhkan di semua tingkat organisasi. Peranan kepemimpinan dalam organisasi seperti yang pertama, perwakilan organisasi. Yang kedua, mengintegrasikan dan menyatukan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi demi tercapainya indikator prestasi organisasi. Yang ketiga, mengumpulkan dukungan. Dan yang keempat, sebagai teman, filsuf, dan panduan. Menurut Stoner, tahun 2006, terdapat beberapa tugas utama seorang pemimpin apabila dikaitkan dengan pencapaian indikator prestasi, yakni pemimpin bekerja dengan orang lain, pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan, pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas, pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual, pemimpin adalah mediator, pemimpin adalah politisi dan diplomat, serta pemilik membuat keputusan yang sulit. Komponen kepemimpinan. Komponen strategis. Arah kerja organisasi ini dipandu dalam bentuk strategi yang dihasilkan melalui intuisi penginderaan, identifikasi, peluang, dan perumusan tujuan. Komponen tindakan. Kepemimpinan juga berarti gerakan. Pemimpin organisasi publik bergerak dari titik A ke titik B. Komponen budaya. Budaya mempunyai posisi penting dalam organisasi publik, karena melalui pemikiran strategis, pembelajaran dan tindakan akan menciptakan iklim keterbukaan dan kepercayaan. Komponen sosiopolitik. Tantangan persaingan, perubahan pasar, keterlambatan teknologi maupun pergeseran kekuasaan di dalam maupun di luar organisasi merupakan isu sosiopolitik. Komponen moral. Dimensi moral dari kepemimpinan organisasi publik harus jelas bagi semua pihak, seperti jujur, adil, dan terbuka. Kunci kepemimpinan efektif. Komunikasi yang efektif merupakan komponen kunci dari kepemimpinan yang efektif. Komunikasi yang efektif dalam kepemimpinan berfungsi untuk membantu pekerja dalam memahami strategi organisasi publik secara keseluruhan, membantu pekerja memahami cara berkontribusi untuk mencapai tujuan, dan berbagi informasi dengan pekerja mengenai cara organisasi mencapai tujuan melalui pembagian aktivitas kerja. Sistem kepemimpinan dalam pencapaian indikator profesi.
Kepemimpinan otokratis. Kepemimpinan otokratis merupakan kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin dengan perilaku otoriter atau mengutamakan kekuasaan, militeristis. Kepemimpinan militeristis menempatkan orang dalam posisi kekuasaan yang lebih tinggi dengan menggunakan penilaiannya kepada bawahan langsung tanpa banyak masukan dari orang lain. Paternalistis. Paternalis artinya memiliki kesan kebapakan, sedangkan paternalisme adalah kepemimpinan yang menunjukkan hubungan kerja antara atasan dan bawahan yang dilaksanakan seperti hubungan antar bapak dan anak. Demokratis. Kepemimpinan demokratis ditandai dengan adanya suatu struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif. Siklus kepemimpinan dalam pencapaian indikator prestasi. Proses pengarahan dilakukan untuk mencapai tujuan maupun indikator prestasi organisasi, yakni melalui: pertama, mengidentifikasi tujuan. Pemimpin harus mencari tahu tujuan spesifik dari organisasi tersebut, serta apakah ada target harian, mingguan, ataupun bulanan yang harus dicapai oleh tim. Yang kedua, mengenali tim atau kelompok. Pemimpin harus mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota tim. Yang ketiga, mencocokkan tugas dengan staf. Dengan pengetahuan tentang kelemahan dan kelebihan anggota, pemimpin harus berusaha memberikan tugas kepada orang yang tepat. Yang keempat, pengadaan pertemuan dengan anggota tim. Pemimpin disarankan untuk melakukan pertemuan dengan setiap anggota tim secara rutin. Yang kelima, menampakkan diri. Pemimpin harus membuat anggotanya merasakan kehadiran pemimpinnya, bahkan jika pemimpin memiliki beberapa tim kerja. Yang keenam, mendokumentasikan aktivitas tim. Pemimpin juga harus meninjau kinerja pribadi dan fokus pada kinerja tim. Yang ketujuh, memberikan penghargaan atau reward atas kinerja yang baik. Reward yang diberikan tidak harus berupa uang. Kadangkala penghargaan atau pengakuan justru lebih efektif. Yang kedelapan, mempelajari cara melakukan pembinaan atau pelatihan. Saat anggota tim perlu memperbaiki perilaku, maka pemimpin harus belajar untuk melakukan pembinaan yang baik. Teknik kepemimpinan dalam pencapaian indikator prestasi. S. Pamuji, 1995, menguraikan teknik-teknik kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama, teknik pematangan dan penyiapan pengikut. Pemimpin dalam pelaksanaan kepemimpinan harus berusaha melakukan pematangan dan penyiapan pengikut, agar para bawahan dapat mengikuti keinginan pemimpin dalam proses pencapaian tujuan organisasi, termasuk pencapaian indikator kinerja organisasi. Lalu yang kedua, teknik hubungan manusia atau human relation. Teknik human relation adalah serangkaian atau proses kegiatan yang memotivasi bawahan melalui pemberian motivasi atau dorongan agar yang dikehendaki menuju pencapaian indikator prestasi organisasi. Lalu yang ketiga, teknik menjadi teladan. Teknik ini menjadi teladan merupakan teknik yang digunakan pemimpin untuk menggerakkan dan mengaruhi bawahan. Lalu yang keempat, teknik persuasif dan pemberian perintah. Untuk mempengaruhi atau menggerakkan para bawahan, pemimpin harus mampu melakukan upaya persuasif dan pemberian perintah dengan baik. Yang kelima, teknik penggunaan sistem komunikasi yang cocok. Kegiatan pemimpin dalam mengarahkan, membimbing, memengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku bawahan dalam pencapaian tujuan organisasi tidak akan dari kegiatan komunikasi yang baik, sehingga setiap informasi atau pesan yang terlepas disampaikan dapat diterima dengan baik. Yang keenam, teknik penyediaan fasilitas. Dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai untuk melaksanakan tugasnya, maka pemimpin harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan terkait fasilitas kerja yang diperlukan oleh para pegawai, sehingga akan tercapai hasil kerja yang optimal. Contoh kepemimpinan. Salah satu contoh dari kepemimpinan yang terjadi di masa krisis adalah kepemimpinan dalam masa perang. Salah satu pemimpin pada masa perang di Indonesia adalah Insinyur Soekarno yang berhasil menjabat sebagai presiden pertama
dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka, yang sebelumnya terjadi penjajahan Belanda dan Jepang.